Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Madinah 212 Vlog. Sekarang saya bersama rekan-rekan setempat yang berada di kota Madinah, khususnya yang berada di Awali Makbaz Kaki. Sebelum kita membahas perjalanan untuk hari ini, saya ingin mengetahui bagaimana kabar kalian semua, para penggemar channel YouTube ini, yaitu Madinah 212 Vlog. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian ataupun kita, baik yang berada di Arab Saudi ataupun di negara-negara lain, dan khususnya yang berada di Indonesia, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat dan hikmah ataupun rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang khususnya ibadah haji dan umroh dan ibadah-ibadah lain sebagainya. Semoga amal ibadah dan niat kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mengenai pembahasan perjalanan untuk kali ini, saya bersama rekan-rekan sekalian, rekan-rekan yang bersama saya sekarang, alhamdulillah pada tanggal 12 Oktober ataupun malam ini mendapatkan informasi ataupun undangan dari pihak KJRI, khususnya KJRI yang bertugas di wilayah kota Madinah, dan kita diundang secara secara langsung oleh pihak KJRI untuk untuk berkumpul mengikuti acara ataupun rapat yang diselenggarakan oleh pihak KJRI, dan kami juga belum tahu apa isi dan tentang rapat yang akan dibicarakan untuk malam ini, karena kita mendapatkan undangan ini pertama kali pertama kali, dikarenakan dari awal kita juga tidak bergabung dengan grup WhatsApp yang berada di kota ataupun di Arab Saudi, khususnya di kota Madinah. Sambil melanjutkan perjalanan, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum mensupport channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, share, komen, and subscribe. Dan jangan lupa juga dihidupkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Oke.
Oke, sekarang kita sudah melewati terowongan di bawah Masjid Nabawi ya. Dan kita sekarang sudah mulai mendekat dengan maktab yang akan diadakan rapat oleh pihak KJRI. Kita sudah mulai mendekat. Jadi khususnya mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui informasi. Buat teman-teman yang belum tahu, Maktab Indonesia yang berada di Kota Madinah, yaitu di belakang Mall Top 10 ya. Posisinya Mall Top 10 ini di belakangnya Mall Top 10, pokoknya pas di belakangnya Mall Top 10. Posisinya di pintu 25, lurus pintu 25, nanti ada bacaan Mall Top 10 gitu. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing ataupun bingung kalau khususnya teman-teman yang berada di Kota Madinah yang ingin memperpanjang ataupun ada urusan dengan KJRI ataupun ada hal yang penting yang perlu dibicarakan dengan pengurus-pengurus buat TKL TKW yang berada di Madinah. Oke, kita sekarang sudah sampai, dan gimana isi dari rapat sekarang kita langsung ikuti videonya. Oke, sekarang posisi kita sudah di dalam kantor KJRI yang berada di Kota Madinah. Ini kita masih standby sambil menunggu teman-teman yang belum datang. Dikarenakan kan baru selesai sholat isya, dan kita belum melaksanakan sholat isya dikarenakan juga lumayan jauh dari dari daerah kita, yaitu Awali. Dan insyaallah setelah ini kita akan melaksanakan sholat isya berjemaah di rumah kita nanti di Awali. Oke, sambil menunggu minuman datang juga, buat teman-teman ikuti terus videonya. Ini kita sekarang sudah kedatangan minuman, jadi kita sambil menunggu teman-teman juga sambil minum kopi ya, istilahnya nongkrong sebentar di dalam kantor KJRI yang berada di Kota Madinah. Oke.
Kopi aja. Terima kasih. Oh, lihat no smoking. Minum kopinya tuh. Minum kopi dulu ya. Kopi Indonesia. Lampunya tuh hilang muka gua. Lanjut, hidup panggil mati. Kumpulan para chef. Yang belum ada namanya itu, tapi kalau sudah daftar langsung aja Pak. Indonesia gimana Mas? Indonesia. Sini nggak ada? Ada. Kalau yang udah daftar berarti ada. Yang belum. Udah kayaknya. Oh iya. Jadi kita masih dalam pendataan semua chef, Bukan deh, masih partner tidak deh. Bantuan. chef.
Hmm. Iya. Ini tanda tangannya ya. Pengumpulan data. Aku Indo ini. Bisa? Ada paketnya. Di sini. Rambut saya pengen gondrong kayak itu Kadri. Saya pengen rambut yang gondrong kayak itu. Enggak. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan teman-teman di KSA, jajaran, pengurus, anggota dan sebagainya, seluruhnya. Salam hormat dari Pak Konsul Jenderal Pak Eko Hartono. Sebenarnya Pak Konsul berniat hadir ke ruangan ini untuk ketemu langsung dengan teman-teman di KSA. Namun karena belum ada rapat mendadak, tadi di pagi ini dikasih tahu untuk langsung. Dia baru masuk bergabung pada bulan Februari, Januari awal. Itu yang pertama kali dari tim Fungsi Ekonomi dan Perdagangan informasikan tentang IJSA. Dalam menyampaikan bahwa ada simbol masyarakat profesional yang bergerak di bidang Karena saat kita sudah masuk di 1, 2, 3 ada orang. Jadi dari 72 turun 2, 1 ke netral. Masih parkir. Jadi belum banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Tapi paling tidak semangat Pak Polisian yang baru ini adalah ingin memberdayakan seluruh figur-figur masyarakat yang ada di Arab Saudi. Dari seluruh sektor, dari seluruh profesi, dari seluruh sektor. Baik itu yang bekerja di sektor profesional ataupun yang bekerja di sektor informal. Ini kayak belum pernah ketemu ya, belum ya, belum pernah ketemu secara formal. Jadi formal lewat Facebook dan tahu.
tapi secara formal belum pernah ketemu dengan kepala. Jadi begitu Pak Presiden tiba di juga dia baru masuk bergabung itu pada bulan Januari awal. Itu yang pertama kali dari tim fungsi ekonomi dan perdagangan informasikan itu kami CSA dalam menyampaikan bahwa ada simbol masyarakat profesional yang bergerak di bidang ya memasak itu pusatnya di mana? Apalagi Pak nanya apa kalau di mana? Ternyata memang agak aneh kita biasanya kan berkomunikasi juga kan bukan juga dilihat saat ini kita rektor kita alhamdulillah kita kembali pada pertemuan yang pada waktu itu termasuk bulan Februari terakhir bulan Februari kali ini kita ingin sebenarnya bersama-sama berbagi informasi bertemu pada saat pandemi COVID. Setelah pandemi COVID ini banyak hal yang berubah, banyak situasi yang tidak bisa kita duga, baik di pemerintah pusat yang ada di Jakarta, secara langsung atau tidak langsung berdampak kepada perwakilan yang ada di seluruh dunia termasuk dalam ekonomi. Jadi bergabung bersama kita di Pak Konsul, Pak Widarno, fungsi koordinator fungsi ekonomi. Jadi Pak Wei baru menyapa saja, menyampaikan bahwa saat ini sudah berkumpul bersama kita tim dari jajaran CFA, kelompok asosiasi SEC di mana kita wilayah beranggotakan lebih dari 2 tersebar di seluruh wilayah dan 12 provinsi yang ada di provinsi. Jadi itu saja singkat dari saya sebagai pemerintah. Saat ini dengan yang disampaikan permulaan dari kita akan masuk ini dan saya fokus kegiatan dari perwakilan itu adalah mencoba untuk reach out ke teman-teman memberikan bantuan seadanya. Kita tahu bahwa yang terdampak itu hampir seluruhnya sektor formal, sektor informal, swasta, bahkan pemerintah. Teman-teman kalau lihat yang berita itu bagaimana kita budget defisit, bukan hanya jangankan Indonesia ya, dari dulu sudah budget defisit juga. Arab Saudi aja yang terkenal pokok di antara negara G20 itu bisa tumbang. Indonesia pada kuartal kedua sudah resmi atau minus ya minus 5. Kecuali pada kuartal ketiga nanti kita bisa bangkit bersama-sama kuartal kita bersama yang berbeda. Kalau ada apa yang terjadi, bagi pemerintah berdampak langsung atau tidak langsung. Kita memang tadi adalah berbagi bagaimana tidak informasi mengenai hal ini. Dan bagi volunteernya mohon diisi bahannya memperoleh Thomas dan pada bahan nanti secara simbolis akan disampaikan oleh Pak Dr. Witratmo dan nanti dilanjutkan di bawah setelah sama-sama ini selesai. Jadi kalau nanti dikasih dengan 2 orang bukan 3 ya, di bawah ada lagi. Kalau saya dilanjutkan di bawah. Mungkin saja Pak Win dan dilanjutkan sebagai pembuka. Sekali kita ingin memperkenalkan mungkin ada di sini ada konsul untuk perdagangan, Direktur NTT, National Trade Promotion Center, Rosa di Indonesia Trade Promotion Center. Ini khusus untuk promosi produk-produk Indonesia. Salah satu cita-cita perwakilan Indonesia kajian bisa itu menggandeng teman-teman DSA, adalah bagaimana kita bisa bersama-sama mendorong produk-produk terkait dengan makanan, ikan, daging,
ayam bumbu itu bisa terpakai dan digunakan secara maksimal. Jadi akan jalan Saudi melalui jaringan teman-teman. Nah ini nanti yang akan sangat terlibat Pak Ali Kayapan. Dan juga teman kita ada Pak IPTC Water, Wakil Kepala IPTC Pak Adiman. Mungkin itu saja dari kami sebagai pembuka. Silakan Pak Wiranto, koordinator orang mendapatkan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berdoa lebih boleh kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan karunia dan hidayahnya kita semua bisa berada di sini. Alhamdulillah, salawat dan salam disediakan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bapak Ibu Nakono, Konsul Jenderal Indonesia, juga menyampaikan salam hangat kepada saudara-saudara sekalian, para cek dan yang sudah berjuang untuk memajukan wilayah Indonesia. Mudah-mudahan amal kebaikan dan semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya. Dan aman. Memang sekarang ini kita belum ada kepastian mengenai kapan dimulai umroh lagi. Meskipun isu-isu penerbangannya ada bulan September dibuka, tapi kepastiannya belum ada. Jadi sampai saat ini kita masih belum bisa memprediksi kapan umroh dibuka lagi. Sampai saat ini. Jadi itu hanya sesuatu yang terbang di Jakarta, nanti kita tidak tahu pastinya karena masalah COVID ini sepenuhnya masalah keamanan dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengurus mengenai haji pun kemarin juga Kementerian Dalam Negeri. Di Kementerian Haji di sini hanya sebagai juru bicaranya. Dan yang paling penting di sini adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan yang saat ini memegang kuasa penuh terhadap kondisi Saudi Arabia saat ini. Jadi saya harap bahwa teman-teman semua bisa terus ya bertahan, sabar, menunggu hingga kondisinya akan pulih. Indonesia pun juga sudah mulai bertahap, sudah tervaksin. Vaksin dari China diusulkan kepada 1.200 orang dan tidak bisa apa-apa dan mudah-mudahan nanti terus berkembang Saudi Arabia. Kalau tahun 2021 sudah ada vaksin di seluruh dunia, saya yakin sekolah negara yang lancar. Amin, amin, amin. Itu saya mohon supaya teman-teman semua sabar ya. Ada yang udah mulai bekerja? Belum ada ya? Belum. Tapi dapat ini nggak? Dapat salary nggak? Bulan apa ya? Iya, 6 bulan. Pada waktu haji itu luar biasa sibuk ya. Sampai batin pulang ya. Ya mungkin kehendak Allah mau mengistirahatkan kita. Iya. Jadi bumi ini mau diistirahatkan. Iya, iya, iya. Supaya kalau capek lah gitu. Sama kayak dulu waktu itu. Saya kan baru datang sini bulan Februari. Itu langsung dilepas itu. Kerjaan. Langsung urus panggilan haji, langsung urus tamu semuanya. Sudah sama sekali tidak ada istirahatnya di mana. Sebentar aja malam, paginya sudah mulai kesibukan. Jadi, tapi saya yakin bahwa ini akan berakhir. Dan tentu saja kita sebagai pemerintah ya, keluarga pemerintah kita memberikan bantuan. Jadi memang semua dana
perwakilan itu memang dipotong, tapi dipotong itu untuk memberikan bantuan kepada warga negara yang berada konflik. Dan saya harapkan supaya bantuan yang didapat nanti bisa dipakai semaksimal mungkin. Insya Allah. Dan saya lihat mudah-mudahan sangat berguna. Amin. Dan bisa terus beribadah lah di sini. Sambil beribadah. Dan jangan lupa yang makan kurma di sini. Karena nanti kalau ke Indonesia, nggak susah banget dari untuk tidak ada orang. Banyak-banyak yang ada untuk di sini. Puas-puas aja. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak para saya Muhammad di Saudi Arabia. Senang sekali hari malam ini bisa bersilaturahmi untuk sebenarnya kedua kali ya, tapi waktu itu saya baru datang, jadi pas ada acara peresmian kalau nggak salah di Bagus berkatakan apa itu ya, bulan Januari Februari apa Desember akhir tahun Ukraina. Jadi kita ramai acara di Bagus ya, ada hadir saya baru ini masih beringat. Ini acara apa gitu kan, terus siapa saja yang terlibat, kemudian kira-kira kalau dengan posisi hubungannya seperti apa yang bisa kita lakukan, kita bisa kerjasamakan, kita bisa segera dalam rangka misalnya memajukan betul-betul Indonesia. Saya melihat satu hal yang penting pada saat itu adalah bahwa bapak-bapak, teman-teman para di Saudi ini adalah salah satu kelompok atau pionir dalam rangka memasarkan produk kuliner Indonesia, produk gastronomi Indonesia. Nah, saya melihat ini menjadi satu pintu penting untuk memasarkan atau mempromosikan produk-produk Indonesia yang lain. Karena kalau kita lihat bagaimana penetrasi produk Indonesia di negara lain, atau belajar dari best practice misalnya Thailand, semuanya masuk melalui sektor makanan. Artinya ke depan bukan hanya, apalagi dengan berbagai haji, umroh, artinya pintu masuk produk Indonesia mereka melalui makanan. Ya, apalagi dengan jumlah restoran yang begitu banyak, ada asosiasi di sini. Artinya untuk memajukan produk Indonesia ini sangat terbuka dan potensinya luar biasa besar. Pada kesempatan ini, sekali saya memperkenalkan diri. Saya baru bertugas di bulan November, saya datang dan saya mengajak yang juga minta support dari teman-teman saya, baik pada Bapak Yusuf, mungkin ada hal-hal yang bisa kita kerjasamakan ke depan, atau memang ada kebutuhan di pasar Arab Saudi, di restoran-restoran di sini yang memang punya potensi atau peluang itu kita masuk dari Indonesia, misalnya ada dan kemudian produk-produk kaleng yang lain. Kan hanya ini ada informasi yang Bapak Ibu lebih, bahwa Bapak kan lebih dekat dengan pemilih maupun dengan jamaah yang ada dalam berbagai negara. Nah, ini bisa menjadi satu peluang yang
sangat positif untuk kita dukung atau kita dorong ke depannya. Jadi ya kami dari aktivisi membuka pintu yang selebar-lebarnya. Ada informasi apa, atau Bapak itu juga bisa, kalau Bapak juga istilahnya sebagai kalau itu sambil sebagai chef mungkin ingin merintis ya, usaha sebagai eksportir, karena kan tidak mungkin tidak akan selamanya di Arab Saudi. Once ketika Bapak kembali ke Indonesia mungkin sudah punya bayangan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh pasar di Arab Saudi. Nah itu bisa dimulai ya sekarang, bisa diringi. Nah informasi-informasi ini jaringan maupun networking Bapak punya ditambah dengan misalnya fasilitasi apa yang kita bisa dari sini, mereka datang ke sini, kita bisa fasilitasi untuk bertemu dengan buyer-buyer yang ada di sini. Tidak perlu Bapak Ibu Bapak khawatir, memang khawatir misalnya saya punya produk di Indonesia apa gitu ya, jadi perusahaan apa, misalnya perusahaan sapu atau perusahaan sapu atau perusahaan pembuat elektronik, jadi apa yang ada di Indonesia ini dipasarkan di sini. Bapak-bapak atau teman-teman bisa menginformasikan kepada kami. Memang kalau budaya di Arab ini, kalau kita tidak ketemu langsung dengan bayarnya atau konfliknya memang agak berat. Kalau Bapak juga balik ke Indonesia kemudian ada networking di sana yang mungkin memang melakukan pasar, kita siap bantu, kita siap fasilitasi. Kebutuhannya, inquiry-nya, kalau perusahaan yang ada di sini juga bisa inquiry yang ada di sini juga bisa siap dengan lakukan as long as kita ditarik dengan memberi profile dari hubungan yang ada di Indonesia maupun dengan katalog. Jadi intinya itu kami dari edukasi sekali bisa bekerja sama memberikan produk Indonesia dengan teman-teman dari Indonesia. Kita dapat mengenal sebelum kita masuk ke pemberian simbolis, kita beri perwakilan CSA Bapak Ketua untuk menyampaikan apa yang dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami anggota IPSA yang ada di Madinah ini. Dan sekarang ini saya mendapat banyak informasi atas ada imbauan dan bantuan yang akan diberikan kepada rekan-rekan kami yang terdampak COVID-19 ini. Karena memang betul kita sangat membutuhkan itu. Mungkin seperti dari 6 bulan dan di sini apapun ada pekerjaan dan banyak juga bukan yang memang nggak memberikan kebanyakan ataupun dengan yang lain seperti rumah dan sebisa mungkin kami di sini ya berusaha sendiri, tapi ada juga perusahaan yang bertanggung jawab memberikan bagi bagaimana yang 20% ada. Cuma banyak sekali yang tidak mendapatkan. Mulai pas begitu kemarin Pak Didi konteks saya baru mau ketemu lah sama kita udah pernah konten saya belum Pak itu biasa terus Pak Didi juga nanya lagi saya bagus sebenarnya teman-teman rekan-rekan udah meminta bantuan tidak ada. Saya bilang kalau anggota saya kebanyakan belum Pak, saya bilang banyak mendengar itu banyak bantuan juga anggota saya di Madinah banyak yang belum mendapatkan. Yang respon seperti itu kalau saya di grup ternyata pada nyambung semua Pak, pada nyambung semua.
memang pada putus semua. Ya alhamdulillah. Kata Mas Aldi kita tolong di data aja, alhamdulillah bisa terlaksana ya. Dan terima kasih banyak kepada semua dari pemerintah Indonesia yang telah bersedia untuk membantu kami di sini semua. Dan insya Allah kami dari desa kapan kami dibutuhkan untuk membantu baik pemasaran, baik promo, produk-produk Indonesia, insya Allah kami siap untuk membantu. Kami siap untuk bekerja sama. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan saya ucapkan memahami juga kepada rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Pada waktu untuk bertemu, berkenalan dengan jajaran-jajaran konsul yang baru. Mungkin banyak juga yang belum kenal Pak, karena waktu itu kita meeting hanya beberapa orang aja yang hadir ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin administrasi saja ya, kalau teman-teman mulai membukukan tanda tangan, nanti mengirimkan fotokopi iqomah atau paspor atau ID apapun harus ya ke rumah ini, kemudian nanti mengisi formulir sebagai untuk pertanggungjawaban, terutama nomor HP, kemudian nomor iqomah atau nomor paspor dan tanda tangan. Mungkin itu aja untuk kelengkapannya, dan kita bisa lanjut ke konferensi simbolik saja. Jadi nanti mungkin ada 3 dibutuhkan untuk ambil foto sebentar. Jadi nanti untuk selanjutnya bisa dilakukan pada teman-teman baik yang mau tanya atau mau Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya atas wabarakatuh. nama Wafidi. Saya ingin bertanya kepada Pak Mukai mengenai masalah perusahaan eksportir. Kebetulan saya punya keluarga, dia punya perusahaan rumput laut. Apakah dalam suatu ini memungkinkan untuk mengekspor bahan mentah rumput laut, karena untuk profitnya sendiri sudah saya punya di sini, nanti saya bisa perlihatkan ke Bapak dan mungkin Bapak bisa sharing kepada saya profit-profit perusahaan atau buyer-buyer yang memungkinkan untuk melakukan kerjasama seperti itu, Pak. Terima kasih. Sampai saat ini memang kalau laut ya, karena saya ini sudah hampir bulan, memang belum ada Pak, apa namanya supply ini terkait dengan laut. Namun demikian seringnya mentah ya, kan kita sudah diolah. Sudah, maksudnya dijemur berapa persen kadar airnya? Tidak apa-apa. Awal itu sama dikirimkan saja, mungkin tadi kita bisa tawarkan. Korea mungkin atau di mana? Oh bisa, kalau memang mau itu kan kita ada produk dari dunia perdagangan. Dan banyak ada beberapa perwakilan di luar. Nah, sama seperti halnya IDPP Jeddah, di seluruh dunia itu ada sekitar lebih 45 perwakilan perdagangan. Yang tugasnya utamanya adalah selain melakukan diplomasi produk Indonesia, juga kita melakukan promosi dan memfasilitasi usaha eksportir perusahaan-perusahaan Indonesia ke luar. Nah, untuk kasus di Indonesia sendiri memang saat ini saya belum menerima ada kemarin. Namun kemudian itu tidak terlalu kemungkinan negara-negara lain di Korea, di Jepang itu ada daftar perwakilan perdagangan kita yang ada di sana. Nah,
Nanti kita bisa share dengan Pak Wahyu. Kalau ini kan, iya, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Yang mau bertanya, berikan tanggapan, serah bebas ya. Silakan. Silakan tanya apa aja, tentang apa aja. Puluhan yang perlu ditanyakan, silakan. Komanya masih berapa? Masih ini, masih hidup. Semuanya. Ada yang dari saya, Pak. Banyak perusahaan yang mau bertanya, Pak. Betul, terima kasih. Masih itu dan tapi kan bersaudara tidak ada. Terus sekali, Pak. Mas Boleh, terima kasih. Bukan masalah. Terima kasih. Dan kalau paspornya habis langsung pertanyaan selalu. Masih seperti dia. Kalau ada pertanyaan nanti masih dosen, tapi tidak akan situasinya belum. Pesawat yang diperpanjang sekitar pertama itu nggak ada surat dari kantor atau gimana? Terpengantar dari kantor. Oh, iya, satu dan dua. Kalau saya Pak, Nggak usah. nggak usah. Gimana bisa ini? Tapi harus dia masuk ke sistem dulu ya. Iya. Jadi antre dulu, antre sistem. Oh, maksudnya dulu. Daftar dulu ya. Gaji temu dulu. Kalau sedikit atau sedikit? Tidak, kita belum ada pertanyaannya ini. Sudah ada. Bulan yang lalu. Saya sini, saya main dari ini. Oh, saya mulai info. Nah, udah pada tes belum? Tes. Oke. Kita pakai tes gratis di Sehati itu, aplikasi Sehati. Cuma kita. Oh iya ya. Kalau kamu bayar itu kan berarti. Kalau nggak ada lagi, kita lanjutkan. Lalu menjaga kesehatan, lalu patuh terhadap protokol kesehatan, baca lebih bawah yang disampaikan oleh pemerintah pusat oleh Kerajaan Polri, di bawah peraturan aturan perundang-undangan, kalau tidak boleh berkumpul di atas 50 di bawah 50 ya. Jadi tetap atau jaga jarak, gunakan masker supaya tidak terhindar baik dari COVID dan terhindar dari corona dari alat ini. Mungkin itu saja. Semoga kita bersama-sama mendapatkan barokah. Semoga bangsa kita, bangsa Indonesia dan juga seluruh dunia bisa melewati COVID ini dengan Amin. dan kita bisa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 orang untuk simbolis saja. Tapi keluaran orang tua boleh aku satu siapa?
Teman-teman sekalian, karena bawahnya ke atas berat, jadi nanti kita bagikan ke bawah saja. Karena kalau di bawah atas, di bawah turun lagi. Berat-berat, mohon berkenan teman-teman nanti setelah ini. Dan itu Pak. Makasih banyak. Cuma ini waktunya kita pulang sudah. Wah, YouTube lain. Udah tembus ke YouTube. tembus. Moga-moga save semua. Oh, chef Maimun. Iya, Chef. tak ingin jadi chef. Chef. Jadi sopir bis. Waduh. Chef Ini Maimun. pada save semua ini sudah. Chef Maimun. Mukanya dua Cuk. Tim khusus ya, Jong. Intel lah. Ini mah, ayo. Ambil langsung mana, Bang? Yang udah kakak kan? Udah ya? Oleh saya foto Pak ya? Ambil yang udah habis selesai kita keluar. Sini ada boleh ya? Yang mulai. Yang udah. Di bawah dulu kumpul udah. Semuanya. Yang pegang aja dulu sebentar. Ini harus digantian ini pegang kamera ini. Masuk. Oke, jokernya, Jong. Betul, Bang. Yang udah nggak apa-apa silakan. Silakan Pak. Yang sudah sana. Yang sudah daftarnya diambil. Fer. Iya marah. Abe ini video yang. Jadi ngelakan demon. Ngelakan demon. Oke, boleh. Fotoin Mas. Ya. Oke. Terus ya, sekalian Pak. Oke, 1, 2, 3. Nah, yang sudah silakan Pak. Sudah tanda tangan semua ya? Sudah. Oke. Video. Bener video. Nasr. Yang belum dah foto Pak. Yang belum foto dulu. Siapa? Sudah foto Bang. Oh, waktunya pulang kita. Oke, kita waktunya pulang. Berat banget ini, Ju. Mon. Wah, di depan kamu. Saya di depan ini. Oke, alhamdulillah acara ataupun pertemuan kali ini buat pertama kalinya kita mengikuti rapat, dan alhamdulillah dengan dihadirkan video ini mungkin teman-teman juga bisa mengetahui isi dan tentang yang
dibahas dalam rapat tadi. Dan kita sekarang sudah mulai menuju pulang, dan insyaallah pertemuan kali ini tidak akan menjadi pertemuan yang hanya satu kali, dan insyaallah kedepannya kita akan meminta kepada pihak KJRI untuk memberikan informasi-informasi, baik itu mengenai perpanjangan paspor dan lain hal-hal sebagainya, baik itu mungkin nanti ada bisnis di dalamnya. Insyaallah akan kami kembangkan semaksimal mungkin, dan khususnya buat teman-teman yang mungkin punya teman yang ada di kota ataupun di Arab Saudi Arabia, baik itu di kota Makkah, Madinah, dan Riyadh, dan kota-kota lainnya yang mungkin ada kepentingan, silahkan diberikan informasi. Dan buat kalian teman-teman, para sahabat yang senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bersemangat untuk berkarya dan menjalankan hidup dengan semaksimal mungkin dimanfaatkan, karena waktu itu merupakan hal ataupun sesuatu yang berharga, seperti yang sudah dikatakan oleh seorang pepatah, al-waktu kasail, katanya waktu itu bagaikan pedang. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu selagi kita mampu melakukan sekecil apapun, yang penting bermanfaat dan bagi kita ataupun bagi orang lain. Oke, buat teman-teman, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini ataupun video kali ini, jangan lupa buat teman-teman yang selalu ataupun menjadi penonton setia dari channel YouTube ini, jangan lupa ya ajak teman-teman kalian untuk selalu mendukung channel ini dengan cara di like, share, komen, and subscribe, dan jangan lupa juga dihidupkan notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama, menjadi penonton pertama dari channel YouTube ini. Video-video baru dari channel YouTube ini. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini, karena ini sudah mulai menuju apartemen kita, saya rasa cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman yang meluangkan waktunya membuat menonton YouTube channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sudah sampai sini. Kita dengan selamat. Kaca. Lipat langsung nanti. Jangan nyoting. Ragam beta.
Gembel. Ini banyak coy. Bro. Mainnya bro. Tim khusus nih Pak. Gembel. Siapa gembel? Lupa jauh kunci di anak nih ya kemajuan ada mepet mulai dengan bosu gol lupa jauh kunci terakhir.